Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Diana Zahra dari kelas TBIG C, nomor ID 205222109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fase E. Yang pertama ada elemen membaca memirsa. CP. Pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespon berbagai teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks dapat berbentuk cetak ataupun digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam teks. TP yang pertama ada mengidentifikasi jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Yang kedua ada mengidentifikasi struktur teks recount yang benar. Di antaranya ada menyebutkan bagian-bagian utama dalam struktur teks recount seperti orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Yang ketiga ada menentukan urutan peristiwa dalam teks recount dengan tepat. Di antaranya ada menyusun urutan peristiwa dalam teks recount secara kronologis dan dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa dalam teks recount. Yang keempat, mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks recount. Di antaranya dapat menyebutkan unsur-unsur kebahasaan yang umum digunakan dalam teks recount seperti kata kerja, kata lampau, dan kata ganti orang atau kata keterangan. Selanjutnya dapat menjelaskan fungsi dari unsur kebahasaan tersebut dalam teks recount, dan yang terakhir dapat mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam berbagai teks recount yang berbeda. Yang kelima ada mengidentifikasi jenis-jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Yang keenam mengidentifikasi struktur teks report yang benar. Di antaranya menyebutkan bagian-bagian utama dalam struktur teks report dan menjelaskan fungsi dari setiap bagian dalam struktur teks report. Yang ketujuh, menentukan urutan informasi dalam teks report yang benar. Ada menyusun informasi dalam teks report secara logis dan dapat menjelaskan hubungan antara informasi-informasi dalam teks report yang tepat. Yang kedelapan, mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks report. Unsurnya ada menyebutkan unsurnya itu seperti kalimat definisi, kalimat klasifikasi, kata kerja, relasional, kata sifat, dan kata teknis. 9. Mengidentifikasi jenis-jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Yang ke-10, mengidentifikasi struktur seperti narasi. Seperti narasi ada 3. Dapat mengetahui struktur teks narasi,
mengetahui fungsi dari struktur teks narasi, menganalisis struktur teks narasi dan menyebutkan bagian-bagian struktur teks narasi. Yang ke-11, mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan dalam teks narasi. Yang terakhir ada memahami isi teks narasi. Elemen menulis mempresentasikan. Pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks, baik fisik maupun non-fisik. Melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi diri, termasuk tanda baca dan huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Mereka menyajikan informasi penggunaan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau penulis atau pemirsa, dan untuk mencapai tujuannya berbeda-beda dalam bentuk cetak atau digital. Terus TP-nya itu ada 4. Yang pertama itu mampu menyusun naratif teks sesuai dengan tujuan dan target pembaca. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, dapat memahami elemen dasar yang ada di naratif teks. Yang kedua, dapat menulis naratif teks seperti cerita fantasi, cerita pengalaman, dan sebagainya. Itu dibentuk ditulis dalam cerita. Yang kedua, mampu mengembangkan jenis tipe teks dengan menunjukkan tanda baca dan huruf besar. Itu dibagi ada 3. Yang pertama, dapat menyusun perencanaan penulisan yang struktur sebelum menulis teks. Jadi sebelum menulis teks itu teksnya itu disusun secara rapih dan bagian-bagiannya itu dapat dibaca dengan benar. Yang kedua, dapat menulis draft awal, revisi, ulasan teks, dan revisi ulang yang dibutuhkan. Yang ketiga, dapat menulis teks dengan memperhatikan tanda baca dan penggunaan huruf besar dalam tulisan. Yang ketiga, mampu menjelaskan ide dengan menggunakan kosakata dan kata kerja umum yang tepat dalam tulisannya. 4. Mampu menerangkan hasil tulisan menggunakan berbagai mode presentasi dalam bentuk digital dan cetak untuk membaca. Elemen berbicara. Pada akhir fase E, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya atau orang lain. Dengan tujuan mereka menggunakan dan merespon pertanyaan untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi. Mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi mengenai topik yang dekat dengan kehidupan di sekitarnya. Itu ada 5. Yang pertama, menguasai atau menggunakan bahasa Inggris secara efektif untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain. Yang kedua, mampu mengajukan dan merespon pertanyaan serta menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan diskusi dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, memahami dan mengidentifikasi ide utama, relevan, dan diskusi presentasi mengenai topik tertentu. Yang keempat, memberikan pendapat dan membuat perbandingan menggunakan kosakata yang tepat. Yang kelima, menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan berbicara, dan nada suara yang jelas komunikasi dalam berbagai teks. Sekian penjelasan fase E dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.